Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 6B bersama Bu Irma. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, agar lebih semangat, mari kita bernyanyi dulu ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ayo belajar listrik, listrik banyak manfaat, menerangi dunia, membuka cakrawala. Ayo belajar listrik, listrik banyak manfaat, menerangi dunia, membuka cakrawala. Nah, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak dapat mengetahui struktur teks eksplanasi ilmiah. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat menyajikan hasil karya kreatif terkait dengan teks eksplanasi ilmiah. Tujuan yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis komponen listrik dan juga fungsinya. Tujuan yang keempat, anak-anak dapat menerapkan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sudah siap ya belajar hari ini? Mari kita awali dengan kegiatan membaca. Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan lampu lalu lintas setelah menyaksikan sering terjadi adanya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas, terdapat 3 buah lampu yang disusun secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, anak-anak, teks yang kalian baca tadi itu adalah sebuah teks eksplanasi ilmiah yang menyajikan sebuah fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan ternyata teks eksplanasi ilmiah itu memiliki struktur. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum atau deret pembuka. Struktur yang kedua yaitu ada deret penjelas atau isi. Dan struktur yang ketiga ada deret penutup yang biasanya berisi simpulan atau interpretasi penulis terhadap teks yang ditulisnya. Nah, anak-anak, apa yang disampaikan oleh Gareth Augustus Morgan itu juga tidak kalah pentingnya kita mengingat tentang penemuan dari Michael Faraday. Michael Faraday telah menemukan listrik dan Gareth Augustus Morgan membuat lampu lalu lintas juga tidak meninggalkan adanya penemuan listrik yang ditemukan oleh Michael Faraday. Jadi keduanya ini saling berhubungan ya. Nah, anak-anak, ini adalah komponen listrik yang biasanya kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak tentu pernah kan melihat komponen-komponen listrik ini dalam kehidupan sehari-hari? Iya, yang pertama ada baterai, kemudian ada saklar, kabel, dan juga lampu. Nah, sekarang kita analisis satu persatu ya fungsi dari komponen-komponen listrik tersebut. Yang pertama adalah saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Jika saklar tertutup, maka listrik akan mengalir. Jika saklar terbuka, maka listrik tidak akan mengalir. Komponen yang kedua adalah lampu. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi cahaya. Komponen yang ketiga adalah baterai. Baterai itu merupakan sumber energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dan yang keempat adalah kabel. Kabel berfungsi untuk mengalirkan arus listrik.
Nah, anak-anak, rangkaian listrik tertutup itu ada dua jenis, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mari yang pertama kita amati terlebih dahulu rangkaian seri. Dari gambar ini, ciri-ciri yang sangat mencolok dari rangkaian seri adalah apa, anak-anak? Iya, benar sekali, rangkaiannya tidak bercabang. Lalu ciri-ciri lainnya apa ya? Ya, ciri-ciri yang pertama, jika salah satu alat listrik dimatikan, maka yang lain ikut mati. Ciri yang kedua, nyala lampu yang dihasilkan lebih redup. Ciri yang ketiga, rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa ada cabang. Ciri yang keempat, baterainya hemat karena tahan lama. Dan ciri yang kelima, kabelnya lebih hemat karena tidak ada cabangnya. Nah, berbeda dengan rangkaian paralel, anak-anak. Coba kalian amati contoh gambar dari rangkaian paralel. Nah, ciri-ciri khusus yang sangat nampak dari rangkaian paralel apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Pada rangkaian paralel ini bercabang banyak. Nah, ciri-ciri lainnya apa? Yang pertama, rangkaian listriknya bercabang. Yang kedua, arus listrik mengalir melalui dua cabang atau lebih. Yang ketiga, jika salah satu rangkaian putus, maka lampu yang lain tetap menyala. Ciri yang keempat, nyala lampunya terang. Ciri yang kelima, baterainya cepat habis. Dan ciri yang keenam, karena rangkaian ini merupakan rangkaian yang bercabang, maka kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, ini Ibu berikan dua gambar yang berjejeran antara rangkaian seri dan paralel agar anak-anak dapat mengetahui perbedaannya. Nah, baik, sekarang kita menuju pada penggunaan rangkaian seri dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja anak-anak pernah melihat ini semua dan menggunakan ini semua, yaitu yang pertama ada pada senter. Senter itu menggunakan rangkaian listrik seri. Selain itu, anak-anak juga pasti sudah pernah menjumpai ini, lampu hias yang biasanya diletakkan di sepanjang jalan-jalan utama di balai kota. Pernah melihat tidak? Iya, selanjutnya rangkaian paralel pun anak-anak juga sering melihat. Yang pertama itu rumah kita itu juga menggunakan rangkaian paralel. Lalu di sekolah, perusahaan, kantor, gedung-gedung itu juga menggunakan rangkaian listrik paralel. Serta yang tadi ditemukan oleh Gareth Augustus Morgan, lampu lalu lintas juga menggunakan rangkaian paralel. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran esok hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.